Susul Roy Suryo, giliran Dian Sandi kader PSI dipolisikan gegara unggah ijazah Jokowi. Pada 1 April 2025, akun X milik Dian Sandi Utama, itu kader PSI, yang posting foto yang diklaim sebagai ijazah aslinya mantan Presiden Joko Widodo dari UGM. Itu dia menulis, jadi buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada kertas, biar kalian tenang lebarannya, ini saya upload yang asli. Postingan ini kan sontak viral dan menjadi titik awal dari gelombang analisa serta kontroversi baru soal keabsahan ijazah Pak Jokowi ya. Jadi Roy Suryo, Bang Rismon, dan yang lain ini segera turun tangan mereka. Mereka kan menganalisis detail foto itu dari sisi format, font, tanda tangan, dan lain sebagainya. Temuan awal menunjukkan sejumlah kejanggalan yang patut dipertanyakan. Terus respon publik kan berkembang ya. Jadi sejumlah kelompok masyarakat kan mendatangi UGM waktu itu, minta klarifikasi secara terbuka. Tapi UGM hanya menyatakan bahwa data akademik Jokowi tercatat tanpa memperlihatkan ijazah secara fisik. Tapi memang memperlihatkan skripsi ya, tapi kan tidak untuk digelar secara umum. Jadi publik juga sempat menggelar aksi di Solo, itu menuntut Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya secara langsung, namun tidak diperlihatkan akhirnya. Sebaliknya, gugatan hukum yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jokowi menolak memperlihatkan dokumen, tapi justru memilih menempuh jalur pidana. Nah, yang mengkritik tadi dilaporkan ke polisi. Dalam konteks ini, posisi Dian Sandi Utama itu kan sebagai penyebar pertama foto ya. Ini kan sangat krusial. Jika nantinya terbukti bahwa foto itu palsu atau menyesatkan, ya dia yang bisa dijerat pasal pidana terkait penyebaran dokumen palsu atau berita bohong. Jadi pertanyaannya ini kan sekarang, dari mana dia dapat foto itu? Dan apakah ia bisa membuktikan keasliannya? Saya masih penasaran. Jadi Mas Dian dapat foto ijazah Jokowi itu dari Pak Andi tadi ya? Bukan. Dari siapa? Saya izin untuk tidak membuka dulu dari mana sumber foto ijazah yang saya upload itu. Tetapi saya, tadi di belakang dari UGM. Bukan? Tapi saya bisa menceritakan. Tapi saya bisa menceritakan kenapa saya menguatkan keyakinan saya untuk mengatakan itu asli dulu. Nah, pada tahun 2022 UGM ini pernah melakukan acara, menyelenggarakan acara di mana di situ ada sekitar 30 mahasiswanya pada tahun 1980 itu berkumpul Pak, membawa ijazah-ijazahnya. Dokumentasi yang saya publikasi pada tanggal 1 April itu juga sama dengan yang dipublikasi oleh UGM pada saat itu melalui layar yang besar. Ada di berita di CNN, ada berita di Kumparan. Itu bisa saya pertanggungjawabkan. Simpel Mas. Nggak boleh nggak dikira? Masih ada. Kalau kasih lempar dulu deh. Ya, udah banyak jalan lempar. Sebentar aja. Satu kalian aja. Pak Rismon banyak banget nanti. Oh iya. Tapi saya simpel aja. Banyak juga nggak apa-apa. Enggak. Saya kasih waktunya. Pak yang sudah gini. Jadi Mas, saya hanya butuh kejujurannya aja. Apakah foto ijazah yang Anda dapatkan itu terima langsung dari orang namanya Joko Widodo atau tidak? Saya katakan di sini itu tidak dari. Ya udah, clear, udah selesai. Ya. Semua yang diceritakan 0 nilainya. Ini testimonium di auditu. Apa yang diceritakan katanya ini dari orang lain, ini dari orang ini. Selesai udah. Karena bukan dari orangnya langsung. Jadi kalau bukan dari orangnya langsung, mau kita berdebat itu foto dari mana, dari temannya, mau 1000 teman Mas yang disampaikan, mau 1000 kawan atau foto apapun, selesai. Orangnya langsung yang harusnya. Jadi Pak Anda berani Mas menuliskan itu asli. Dari mana aslinya gitu? Itu makanya ini aku kasihan pada Mas loh. Kok berani Mas itu tuliskan asli itu loh? Jangan kasihan sama saya karena saya bisa mempertanggungjawabkan setiap apa yang saya ucapkan. Tapi apa yang kemudian menjadi keyakinan Anda dan juga bersama rekan-rekan yang lain begitu yang juga kemarin juga sudah memenuhi undangan klarifikasi kalau ini ada yang dalam tanda kutip dugaan seperti tuduhan Anda begitu ya, ada yang tidak beres begitu. Iya, karena nggak beresnya begini. Katanya kan kita hormati ya, Jokowi katanya ijazah saya tidak pernah dikeluarkan sama sekali. Ya gitu. Tapi bukannya kemarin pas di Bareskrim itu, betul. Itu dititipkan untuk diberikan. Kita hormati itu. Tapi artinya berarti ada ijazah yang sebelumnya sudah keluar,
itu kan berarti kan bukan itu ijazahnya, katanya kan gitu. Oke. Nah, berarti ijazah yang pernah ditunjukkan oleh salah seorang kader partai, ya, itulah yang seharusnya justru terlapor. Dia harusnya disebut membuang hoax ya gitu, atau kemudian menyampaikan hoax. Karena apa? Karena jelas betul yang dia sampaikan ini biar nggak ribut atau biar tenang lebarannya. Waktu itu tanggal 1 April dia bilang inilah yang asli, itu dia bilang. Begitu dia bilang yang asli dan ternyata disebut itu bukan yang asli. Dr. Rismond, Dr. Roy, Dr. Tifa menganalisis yang salah. Lah berarti orang yang memastikan yang itu yang asli itu harusnya diperiksa dulu, dan dialah sebenarnya bisa kena di dalam pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kami ini kan tidak melakukan apapun terhadap ijazah itu, tidak menambah, tidak mengubah, nggak nambahin kacamata gitu ya, kemudian tidak mengubah font gitu ya. Nah, tapi kalau pasal itu ditancapkan, itu yang nanti mungkin harus dipertanyakan oleh semuanya gitu ya. Kenapa sebuah pasal yang harusnya dikenakan pada kader PSI itu yang dia menampilkan membuat asli sesuatu yang sebenarnya tidak asli, katanya begitu. Itulah yang malah tidak kena. Justru kita yang sama sekali kita tidak menyentuh alat bukti elektroniknya itu mau dikenakan, dan itu kan tujuannya agar sanksi pidana yang sangat gede gitu ya, 8 tahun, 12 tahun itu bisa jadi alasan untuk nanti melakukan tindakan lebih jauh. Tapi nggak apa-apa lah. Sekali lagi biar masyarakat melihat ini. Saya mulai dari orang yang saya ceritakan itu, Pak Andi Pramaria. Pak Andi Pramaria ini pada tanggal 15 kemarin itu kan hadir dia di UGM. Kan hadir itu di UGM. Terus beliau juga menceritakan Pak Prono itu hadir juga di UGM. Terus Ibu siapa Widya Ningsih itu hadir juga kemarin di UGM. Oke lah, kita nggak tahu ada berapa orang di ruangan itu, tapi 3 orang ini kan memang angkatan mereka. Nah itu kan berarti membantah bahwa itu bukan seangkatan, ya itu orang seangkatan kok fotonya ada. Nah sekarang kita coba kita bicarakan soal Pak Andi Pramaria ini, Pak ya, karena beliaulah sumber dari yang sekarang kita ramaikan ini. Pak Andi Pramaria ini, Pak, sepanjang menjadi Presiden Jokowi 10 tahun kemarin itu, beliau itu hanya pernah bertemu 2 kali dengan Pak Jokowi. Pertama beliau ketemu dengan Pak Jokowi waktu kunjungan kerja Presiden di NTB, yang namanya kunjungan kerja kan kebetulan waktu itu beliau memang dinasnya yang istilahnya itu yang memang bersentuhan dengan program itu yang sedang diungkerkan itu. Yang kedua, beliau memang sempat diundang waktu dulu bersama angkatan tahun 2023 dengan Pak Jokowi, 2022 ya benar, 2022. Itu Pak Andi Pramaria ini, Pak, sejak beliau menjadi ASN sampai beliau pensiun itu tidak pernah bergeser dari NTB. Beliau jadi kasih di sana, beliau jadi kabid di sana, beliau jadi kepala dinas di sana. Sekarang saya tanya Pak Andi, apa pernah Pak Andi dikasih uang? Dikasih uang apaan? Orang saya jadi PNS, orang saya kerja di provinsi, dia bilang itu. Nggak pernah. Bahkan Pak Andi bercerita dulu waktu beliau diundang di Istana Presiden itu nggak ada apa-apa loh, nggak ada oleh-oleh apa segala macam seperti layaknya orang yang akan disogok untuk menceritakan itu, nggak ada katanya. Bertemu mereka sama-sama orang yang memang sudah bekerja, orang yang sudah senior, lalu foto-foto dan pulang. Bang ya, luasan ini Bang, kita periksa. Ada nggak merahnya? Ada kan Bang? Oke, di mana? Di sini tadi. Oh iya, ada ya. Coba kita ulangi. Yang paling hitam ini lah Bang ya. Kan menimpa itu Bang. Misalnya. Kan ada Bang, gitu loh, merahnya gitu loh. Jadi nggak bisa menipu. Oh itu ada, padahal nggak ada. Coba kita periksa tadi yang di sini di lintasan ini kan Bang ya, misalnya di sini nih. Ada nggak dia gitu loh? Kan nggak ada Bang. Oke, saya tanya, ini agak ridiculous ya, mungkin agak geli pertanyaannya. Ini sebenarnya stempel ini stempel satu kesatuan atau stempel sambungan? Stempelnya ini. Nah, kita periksa. Dia satu kesatuan atau sambungan gitu. Nah, kita karena bisa jadi kalau misalnya di hitamnya ini nggak punya coba saya zoom lagi. Tidak ada merahnya sedikit pun. Bisa jadi backgroundnya ini gini, paham kan maksud saya? Background yang lama, stempel itu ada background, kalau benar foto yang itu di cropping dan ditempel. Kalau menurut saya, kalau ini ya Bang ya, tadi kan dari Ella sudah kita deteksi bahwa dia full of digital manipulation ya. Dari Ella tadi ini, yang ini
Nah, ini kan sudah kita deteksi tadi bahwa bisa secara analog ditimpa atau secara digital, secara software gitu loh, Pak. Oke. Jadi timpa menimpa itu bisa secara software, bisa secara analog istilahnya. Gitu loh. Tetapi kalau secara katanya nggak ada jurusan itu, sehingga kalau di dalam ijazah jurusan itu dicoret, nggak ada jurusan. Ya, kalau dibilang sarjana apa? Sarjana kehutanan. Jurusan apa? Nggak ada. A few moments later. Nah, yang membedakan saya sama Pak Jokowi itu jurusannya. Pak Jokowi banyak mengambil pada teknologi kayunya, kalau saya mengambil ke segi kulturnya, budaya tanaman hutan. Tahun-tahun Pak Jokowi mengumpul pendidikan di Fakultas Kehutanan, untuk jurusan kita belum ada. Jauh setelah ya. 11 Oktober 2022 silam. Bahkan wisuda. Sebelumnya, tudingan Joko Widodo menggunakan ijazah palsu ke begitu. Tolong, ini kasus sekarang sudah kepada ranah pidana dan sudah on the right track. Percayakan kepada penyidik, ya itu nanti akan dicek ya secara saintifik, kemudian pakai analog ataupun dicari apakah ijazah itu betul-betul asli apa tidak. Pembuktiannya tidak hanya pembandingan dokumen, tetapi dari sumbernya itu dicari semua, termasuk saksi tadi itu Pak itu yang dibilang itu saksi memberatkan atau meringankan, semua harus masuk. Nah, pesan saya pada polisi ya, tolong Pak Polisi sekarang terbuka, jangan model-model menutup keterangan. Kami sudah periksa 10 saksi, ini siapkan saksi, ini bukan keterangan itu. Menurut saya sebutkan aja, kami sudah ngambil saksi A, ngomongnya dia begini. Saksi B ngomongnya begini. Semua dibuka itu ya, publik ya, sehingga berkas yang dibikin oleh polisi itu betul-betul apa yang didapat di lapangan. Karena ya kecurangan penyidik itu kadang-kadang begini, suka-suka datanya banyak, tapi hanya dipilih-pilih yang dikirim ke jaksa. Makanya dalam kasus ini dituntut polisi yang jujur, penyidik yang jujur. Artinya apa? Semua alat bukti dikumpulkan, dimasukkan berkas, dikirim ke jaksa. Jaksa yang jujur juga, jangan sampai nanti buktinya dikurangi atau tuntutannya dimanipulasi. Dan terakhir hakimnya juga jujur, jangan sampai hakim yang disuap seperti kemarin ketangkap itu nanti bikin susah itu. Tapi ke persidangan. Saya boleh menambah satu lagi pesan saya ya, tolong ya. Ini kegaduhan di media itu tidak masalah. Tetapi kalau ini dibiarkan nanti akan terjadi kegaduhan di lapangan. Itulah yang dikendaki oleh Amerika dan sekutunya. Tapi yang intinya adalah kita harus terbuka. Domba kita ini. Kita ini sekarang lagi. Kader Partai Solidaritas Indonesia PSI, Dian Sandi Utama yang mengunggah foto ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, kini melapor ke Bareskrim Polri. Belum dapat kepastian apakah laporan itu benar atau tidak. Kalaupun misalnya benar, tapi sebagai warga negara taat hukum, saya pasti akan bersedia dimintai keterangan, ujar Sandi, Jumat tanggal 16 Mei tahun 2025. Sandi pun menegaskan alasan dirinya mengunggah ijazah Jokowi di akun X untuk niat baik mengakhiri polemik. Dia pun tegas mengatakan telah meriset lama sebelum memutuskan mengunggah foto ijazah Jokowi. Saya meriset itu sudah lama, tidak mungkin mengatakan ijazah Jokowi itu asli tanpa penelitian. Saya mencari data, fakta sudah lama untuk mengatakan bahwa benar itu ijazah asli, tegasnya.